Sahabat-sahabat pencinta sabda Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Allah, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini, Senin 7 Juli 2025, apakah kita semua sudah siap untuk menjalani hidup ini, untuk menjalani pesiaran hidup kita hari ini dan satu pekan ke depan? Baik sekali kalau kita mengawali pekan ini, terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan yang diperdengarkan gereja kepada kita dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia seraya berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pencinta sabda Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Allah, sebuah kisah nyata yaitu seorang laki-laki yang dilahirkan di Prancis pada tahun 1824, namanya Charles Blondin. Di usia 5 tahun, Blondin menunjukkan kepiawaiannya dalam bermain tali. Ketika di usia 35 tahun, Blondin mempertontonkan kehebatannya dalam bermain tali, yaitu dengan cara berjalan di atas tali yang dibentangkan di atas sungai Niagara. Sungai itu panjangnya 305 meter dengan ketinggian dari tali ke dasar sungai itu sekitar 50 meter. Orang berduyun-duyun menyaksikan kehebatan Blondin itu. Ketika di tengah, banyak mata ditutup karena takut, ngeri, jangan-jangan terjadi tragedi karena Blondin tidak pernah mau menggunakan pengaman. Tapi Blondin sangat piawai dan bisa menyeberang sungai Niagara itu. Sampai di ujung sungai, semua orang bertepuk tangan, kemudian Blondin mengangkat tangannya meminta dia diam. Setelah semua orang diam, Blondin bertanya, "Bagaimanakah? Apakah kalian percaya akan kemampuan saya?" "Ya, kami percaya. Blondin luar biasa, kamu hebat Blondin. Sebentar lagi saya akan kembali ke ujung di sana dengan memanggul seseorang di pundak saya. Apakah kalian juga percaya?" "Kami tentu percaya, kamu punya kemampuan itu." "Baik, kalau begitu silakan satu orang menuju ke tempat saya dan saya akan memanggulnya." Semua orang terdiam. Tidak ada yang mau dipanggul Blondin untuk menyeberang di atas tali itu. Namun manajernya mau, dan akhirnya manajernya betul berhasil dibawa menyeberang ke sisi yang lain. Sahabat-sahabat pencinta sabda Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Allah. Seperti dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, kepala rumah ibadat
anaknya sudah mati. Seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun akhirnya memperoleh keselamatan karena imannya. Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan diriku." Iman kedua orang tersebut sungguh dinyatakan, sungguh diekspresikan, dan akhirnya mereka betul-betul mendapat keselamatan. Kita mungkin sering mengatakan beriman, tetapi betulkah iman itu sungguh kita ekspresikan dalam hidup sehari-hari, dalam tindakan nyata? Penonton Blondin mengatakan percaya, begitu diminta, "Ayo saya panggil kalau kamu percaya." Tidak satu pun berani dipanggil oleh Blondin. Mungkin kita sering berdoa, saat-saat berat hidup kita mohon rahmat pada Tuhan, seolah-olah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi begitu kita menutup dengan kata amin, kita mengambil beban itu di pundak kita sendiri. Kita tidak mau berjalan bersama Tuhan. Mungkin kita juga pernah melihat ada seekor lebah mati di dalam gelas yang lama tidak kita pakai. Mengapa terjadi itu? Lebah yang jatuh di dalam gelas, dia akan mencoba keluar dari gelas itu, tetapi dia hanya berputar di depan yang bisa lihat. Dia mencari jalan keluar yang ada di sekitarnya. Dia bukan tidak berusaha terus-menerus, tetapi hanya berputar-putar di sekitar saja yang dia bisa lihat sampai dia kelelahan dan mati. Karena lebah tidak tahu bahwa solusi itu sebenarnya ada di atas. Iman itu sungguh perlu kita realisasikan. Kalau kita berdoa, percaya sungguh akan kemahakuasaan Tuhan. Ketika kita untuk doa dengan amin, mari kita hidup penuh dengan harap, penuh dengan iman, karena memang solusi sesungguhnya sering bisa kita temukan di atas, yaitu di dalam Tuhan. Pagi-pagi membeli ketan untuk sarapan. Iman tidak cukup hanya dikatakan, tetapi harus sungguh direalisasikan. Mari kita mengawali hari ini siap dengan harapan yang kuat, siap dengan iman yang kita wujud nyatakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.